Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya minggu ini? Luar biasa. Wah, pasti anak-anak Tuhan pada minggu ini kabarnya luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yuk kita lihat. Nah adik-adik, itu tadi hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai ibadah kita. Nah adik-adik, biar kita semangat, mari kita angkat satu pujian dengan judul Kecaplah dan Lihatlah. Musik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Semua syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan hadirat-Mu yang masih bisa kami rasakan sampai pada saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Bapa Kau memberkati ibadah sekolah minggu online kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Nah adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita tepuk Yesus dulu. Kita tepuk Yesus ya. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Nah, sekarang kita angkat pujian kita lagi dengan pujian medley dengan judul Sungai Sukacitamu dan Sayang Disayang. Musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Aku
Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita angkat satu pujian kembali dengan judul Di Rumah Aja. Berikut lagunya. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Nah, yang adik-adik perlu siapkan adalah amplop. Amplop ini adik-adik tulis tanggal dan hari ini dan tahun ini ya. Dan juga adik-adik bisa masukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Sebelum kita persembahan, mari kita satu di dalam doa. Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Tolong Kau berkati persembahan kami, supaya persembahan kami dapat berguna bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul Seindah Siang Disinari Terang. Musik. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi
yang tetap semerbak. Cara Tuhan mengasihi, Dia mengasihiku, Dia mengasihimu. damai yang tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Wah, hebat sekali, Kak Esther senang mendengarnya. Terima kasih ya sayang ya, karena kalian selalu setia untuk beribadah sekolah minggu walaupun kita masih jarak jauh. Tapi Kak Esther yakin kalian tetap sama semangatnya kalau kita ibadah di gereja. Luar biasa ya. Terima kasih juga kepada orang tua yang selalu menemani anaknya, mengingatkan anaknya untuk beribadah sekolah minggu setiap hari Minggu. Oke, Kak Esther juga mau mengucapkan terima kasih nih buat liturgos kita pada minggu hari ini. Ada Kak Desta dan juga Kak Janese. Terima kasih ya kakak-kakak, karena kalian tetap setia untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kesibukan kalian saat ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Dan di sini Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun, selamat bertambah usia buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun minggu ini, mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 16 Oktober 2021. Pasti senang nih bertambah usia. Jangan lupa mengucap syukur sama Tuhan ya sayang ya. Semuanya itu kalian terima karena campur tangan Tuhan dalam hidup kalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Tidak lupa juga Kak Esther selalu mengingatkan kepada kita semua untuk tetap disiplin namanya protokol kesehatan. Berapa M? Betul, 5M. Iya adik-adik ya, walaupun sudah banyak orang yang divaksin dan juga sekarang kita sudah PPKM level 3, tapi Kak Esther ingatkan kepada kita semua, jangan sampai lengah, jangan sampai tidak disiplin dengan protokol kesehatan. Kita harus tetap waspada, jangan sampai banyak orang lagi yang terpapar COVID-19 adik-adik. Ya, jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian, artinya kalian sayang sama orang-orang yang berada di sekitar kalian. Salam sehat selalu. Buat anak-anak sekolah minggu Gereja Gloria, Kak Esther juga meminta kepada kita semua untuk dukung doa buat teman-teman kita atau orang tua, keluarga dari teman-teman kita yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh atau sakit, atau saat ini sedang berbeban berat, ada masalah yang harus mereka hadapi. Mari kita doakan mereka supaya mereka senantiasa diberi kekuatan, diberi kesembuhan, dan diberi jalan keluar atas pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Karena kita yakini bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sedetik pun. Tuhan Yesus selalu ada dalam suka maupun duka, memberi kekuatan, memberi penghiburan, dan juga berkat untuk hidup kita. Semangat sayangku, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya adik-adik, mengulang pengumuman Kak Esther minggu lalu, di sini Kak Esther informasikan kembali bahwa sejak bulan Oktober tahun 2021, seksi pelayanan remaja mengadakan ibadah tatap muka di gedung gereja setiap hari Minggu jam 7 pagi. Jadi adik-adik kalau yang punya kakak remaja atau punya teman atau tetangga atau saudara, informasikan kepada mereka ya bahwa untuk Gereja Gloria, seksi pelayanan remajanya sudah ibadah tatap muka di gedung SAA di sebelah gereja kita setiap jam 7 pagi. Oke adik-adik, itu dulu informasi dari Kak Esther untuk minggu ini. Kak Esther harap minggu depan kalian juga tetap setia untuk beribadah sekolah minggu ya sayang ya. Sekarang persiapkan diri kalian, kita akan masuk di ibadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, ada kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Oke, selamat beribadah sayangku semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terlebih diri
Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Pasti luar biasa kan? Pada pagi hari ini kakak mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Baik adik-adik, dari tadi kita sudah menyanyikan banyak lagu dan sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan cerita. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita, marilah kita bersatu di dalam doa. Gimana sikap doanya adik-adik? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami pada hari ini Tuhan. Dan sekarang kami ingin mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Kau berkati setiap cerita yang disampaikan supaya berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Anak-anak Tuhan bilangnya amin. Baik adik-adik. Adik-adik di sini pernah nggak ditinggal atau adik-adik berada di suatu tempat di mana tempat itu dingin dan juga sepi adik-adik? Pernah nggak? Kalau ada yang pernah, apa yang adik-adik rasakan ketika berada di tempat itu? Kalau kakak, mungkin kakak akan takut, cemas, atau sebagainya. Karena tempat itu sangat gelap dan mungkin kita mikirnya bisa yang macam-macam kan adik-adik ketika di tempat yang gelap. Nah, ada satu tokoh Alkitab, dia ditinggal di suatu tempat yang sangat sepi dan juga sangat dingin adik-adik. Sehingga dia ini merasakan sangat sepi, dia merasakan sangat sedih. Dan juga dia takut adik-adik, dia merasa kesakitan juga. Nah, tapi adik-adik penasaran gak sih apa yang dia lakukan selama dia di tempat yang sepi itu, dan siapakah orang yang dibicarakan ini? Adik-adik penasaran gak siapa dia? Kalau adik-adik penasaran, langsung saja kita dengarkan ceritanya dari Kak Desta. Silakan Desta. Halo adik-adik semuanya. Nah, tiba saatnya untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? Siap. Kalau adik-adik sudah siap, adik-adik bisa persiapkan hati dan telinganya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada minggu ini. Nah, adik-adik, cerita kita pada minggu ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-38 ayat yang pertama sampai dengan 13. Nah, gak usah tunggu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Ini bernama Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi Tuhan. Adik-adik masih ingat gak apa tugas seorang nabi? Ya, tugas seorang nabi adalah mendengar pesan Tuhan dan menyampaikan pesan itu kepada manusia. Pesan itu bisa berupa kabar baik, bisa juga berupa kabar buruk, misalnya kabar tentang hukuman Tuhan. Suatu kali, Yeremia disuruh untuk menyampaikan hukuman Tuhan. Hah, kepada siapa? Pada raja dan bangsanya sendiri, yaitu orang-orang di sekitarnya. Lah, mengapa? Karena Raja Zedekia dan bangsa Israel sudah melawan Tuhan. Mereka tidak percaya dan tidak taat pada perintah Tuhan. Di depan banyak orang, Yeremia berseru, Tuhan akan menghukum bangsa ini.
musuh akan datang dan menghancurkan kota ini. Karena itu, lebih baik menyerah daripada melawan. Mendengar itu, orang-orang marah pada Yeremia. Mereka tidak percaya akan apa yang dikatakannya. Dengan geram, mereka datang dan mengadu pada Raja Zedekia. "Tuanku Raja, Yeremia mengatakan bahwa musuh akan menghancurkan kota ini." "Kita semua disuruh menyerah saja. Itu tidak baik. Yeremia harus dihukum mati." Raja berkata, "Lakukan apa yang kau mau." Lalu mereka menangkap Yeremia dan memasukkannya ke dalam sumur. Sumur itu tidak berair, hanya ada lumpur di dalamnya. Yeremia terperosok dalam lumpur yang basah dan dingin. Berhari-hari Yeremia di sana. Ia tidak dapat bergerak. Ia kedinginan dan kelaparan. Oh, Yeremia sangat menderita. Orang-orang meninggalkannya sendiri. Tidak ada yang peduli lagi. Tetapi Tuhan tetap menjaganya. Tuhan tidak meninggalkan Yeremia. Ia melihat bagaimana Yeremia menderita karena taat kepadanya. Ketika semua teman, bangsanya sendiri membuang dia, Tuhan memberi Yeremia seorang sahabat, penolong yang akan menyelamatkannya. Siapakah dia? Dia adalah Ebed-Melek, seorang asing yang bekerja di istana raja. Ebed-Melek berasal dari Afrika. Karena itu kulitnya hitam, adik-adik. Dia datang dan meminta pada raja. Beginilah katanya, "Tuanku Raja, orang-orang sudah berbuat jahat kepada Yeremia. Ia dimasukkan ke dalam sumur. Sebentar lagi ia tentu mati karena kelaparan dan kedinginan." Kata raja, "Kalau begitu, tolonglah dia. Kamu dapat mengajak 3 orang dari sini untuk menarik Yeremia keluar dari sumur." Dengan gembira, Ebed-Melek keluar dari istana. Ia segera mengajak 3 orang temannya pergi ke sumur tempat Yeremia dibuang. Kemudian mereka mengulurkan tali yang kuat ke dalam sumur. "Yeremia!" seru Ebed-Melek. "Ya," sahut Yeremia lemah. "Saya akan menolongmu." "Oh, puji Tuhan," kata Yeremia. "Sekarang peganglah tali ini. Saya dan teman-teman akan menarikmu ke atas." Dengan susah payah, Yeremia ditarik ke atas, adik-adik. Akhirnya, ia berhasil keluar dari dalam sumur. Ebed-Melek memeluk Yeremia yang sangat lemah dan kotor. "Terima kasih," kata Yeremia. Yeremia sangat bersyukur karena Tuhan sudah memberi seorang teman, sahabat yang mau menolongnya. "Ebed-Melek," kata Yeremia, "Tuhan berkata kepadaku bahwa kalau kota ini dihancurkan musuh, Tuhan akan menyelamatkanmu karena kamu percaya kepada Tuhan." Apa yang dikatakan Yeremia ternyata benar, adik-adik. Tidak lama kemudian, musuh datang dan menyerang kota Yerusalem. Kota dihancurkan, Raja Zedekia ditawan, dan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan dihukum. Tetapi Ebed-Melek selamat, adik-adik. Nah, adik-adik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita pada minggu ini adalah, adik-adik, kalau ada teman adik-adik yang dibenci sama orang lain, kita sebagai pengikut Kristus haruslah berteman dengan orang itu. Dan kita jangan pilih kasih, kita harus berteman dan mengasihi kepada semua orang. Kita lihat tadi Ebed-Melek sangat mengasihi Yeremia yang dibenci oleh semua orang. Oleh sebab itu, kita sebagai pengikut Kristus jangan bersikap seperti orang yang membenci juga, tetapi kita harus mengasihi. Oke, sampai di sini dulu cerita kita pada minggu ini.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hingga ajak adik-adik semua untuk pengakuan iman rasuli ya. Baik adik-adik, Kengga harap semuanya berdiri yang tegap dan ikutin kata-kata Kengga. Bagi orang tua dan kakak-kakak adik-adik, boleh ikut memandu adik-adiknya ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik semuanya, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, Kengga mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu.
Tiba saatnya untuk kita bersatu di dalam doa. Mari semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu online kami ini Tuhan. Dan sekarang kiranya kami anak-anak-Mu akan kembali melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Engkau tutup, lindungi bungkus kami Tuhan, dalam setiap kegiatan kami hari lepas hari Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan ke dalam tangan-Mu, yang akan kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari adik-adik semua, kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.